إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk Suratul Naba. Beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alu. Tentang apa? Ma-nya mestinya panjang karena diawali dengan huruf jar'an, maka menjadi pendek. Amma yang mestinya ma panjang. Tentang apa? Dengan apa? Itu bima, bukan bima. Yatasa'alun, mereka saling bertanya. Tentang apa mereka saling bertanya? Anin naba'il adzim, tentang berita besar. Seperti surah An-Nazi'at kemarin, Allah menyinggung kenapa bertanya tentang sesuatu yang tidak penting. Tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, ini tidak penting. Kalau penting tentu sudah disampaikan oleh Allah. Tidak perlu tahu. Allah Maha tahu. Kalau sesuatu itu penting, pasti dikasih tahu. Kalau tongkatnya Allah sudah kasih tahu kayunya apa. Ini berarti nggak perlu tahu. Ya. Yang penting kita iman punya tongkat dan itu sebagai mukjizat beliau, pemberian dari Allah. Ya. Nah, yang disinggung oleh Allah, kenapa sibuk nanya kapan waktunya? Bukannya sibuk mempersiapkan diri dengan amal soleh, dengan meninggalkan berbagai, dengan menjauhkan diri dari syirik dan bid'ah, dengan menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Kan mestinya seperti itu. Bukan kapan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka berselisih. Pasti. Kalau berselisih itu pasti. Ketika Allah tidak ngasih tahu, ketika Rasulullah tidak ngasih tahu, sedangkan masalah itu masalah gaib, kalau dibahas. Beda yang bukan gaib, yang urusan dunia, insya Allah tidak berselisih. Biar dagangan laris caranya gimana? Nggak berselisih. Biar badan sehat caranya gimana? Nggak berselisih. Biar kita jauh dari penyakit caranya gimana? Nggak berselisih. Tapi gimana cara kita taat kepada Allah? Ini berselisih. Bagaimana supaya kita masuk surga, selamat dari neraka? Bagaimana supaya kita selamat dari azab kubur? Ini pasti berselisih. Kecuali berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa Al-Quran dan Sunnah pasti berselisih. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, pasti akan terdapat perselisihan yang banyak sekali.
Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Diulang. Nanti kalian akan tahu, nanti mereka akan tahu, pasti nanti mereka akan tahu. Ya. Hanya ketika mereka tahu, sudah tidak ada gunanya. Ya. Mereka bisa baca Arab. Mereka tahu bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir di umat ini. Mereka semua tahu salat itu wajib, musik itu haram, jual beli dua harga itu haram. Mereka semua nanti akan tahu, tapi nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Terlambat. Nah, kalau tahunya sekarang, insya Allah ada gunanya. Antum yang tahu musik itu haram, antum yang tahu riba itu haram, antum yang tahu duduk dengan bersandar tangan kiri satu ke belakang itu haram, antum tahu sekarang ini, nah itu ada gunanya. Ya. Nanti kalau kita sudah mati, udah nggak ada gunanya. Pasti kita tahu. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu terhampar. Sudah kita bahas kemarin ya. Mirip-mirip dengan surat sebelumnya. Dengan terhampar bisa diam. Seandainya Allah tidak menghamparkan bumi ini, nggak bisa diam. Mungkin seperti bulan, mungkin seperti Mars, Pluto dan seterusnya yang mustahil dihuni oleh manusia. Wal jibala autada, dan gunung sebagai pancang. Kemarin pun sudah dibahas bahwa sebelum Allah tancapkan gunung-gunung itu, bumi berguncang, bergoyang, tidak diam, tidak tenang. Bumi itu akhirnya tenang setelah Allah tancapkan gunung-gunung itu. Kan gunung bukan hanya di permukaan, tapi menancap ke bawah, gitu kan? Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah jadikan kalian azwaja, berpasang-pasangan, laki dan perempuan, siang dan malam, kecil dan besar, panjang dan pendek, baik dan buruk, dan begitu seterusnya. Semuanya berpasang-pasangan untuk menguji. Dan kenikmatan itu kadang kita dapat ketika berpasang-pasangan ini. Kita merasakan nikmat sebagai orang kaya. Kenapa? Karena banyak orang miskin. Gitu. Si fulan dikatakan cakep karena apa? Karena ada yang jelek. Kan gitu ya. Si fulan bahagia kenapa? Karena banyak orang yang sengsara. Akan menjadi bersyukur kita karena adanya berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan malam kalian itu sebagai istirahat. Sunatullah ini usahakan jangan kita balik. Kalau kita bisa milih, jangan kerja di malam hari. Karena secara sunatullah, wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan malam kalian itu sebagai istirahat. Maka malam istirahat, ya. Kecuali terpaksa, mungkin sekali dua kali, ya. Jaga malam karena ada sesuatu, ya. Atau memang dia harus tugas malam, tidak ada pilihan lain. Tapi seandainya ada pilihan, cukup kita kerja di siang, istirahat, tidur, sehat insya Allah. Dan jangan tidur sepanjang malam. Ya, malam masih sepertiga, ya mungkin seperempat, seperlima lah, nggak apa-apa, bangun.
Jangan habiskan malam untuk tidur sampai subuh. Ya, setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 1,5 jam, 2 jam sebelum subuh kita bangun. Waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Waktu di mana doa-doa permohonan kita sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Sengaja aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang akan aku beri. Masa Allah nyari-nyari orang yang minta, begitu kita minta Allah nggak kasih, kan aneh. Aneh ya. Maka berharap kita ketika kita bangun di sepertiga malam terakhir, 1 jam, 2 jam sebelum subuh, kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, insya Allah terkabul. Dan ini bukan 1-2 yang mempraktekkan. Ya. Contoh para ulama, orang berilmu, orang-orang awam. Orang-orang awam kita, kakek nenek kita, ayah ibu kita yang barangkali nggak kenal manhaj salaf, tapi cerita. Ya, ketika terdesak, ketika kepepet, ketika sangat-sangat membutuhkan pertolongan hanya dari Allah, udah nggak bisa usaha lagi, dia bangun sepertiga malam terakhir, dia memohon kepada Allah dan terkabul. Itu bukan 1-2. Barangkali antum pernah merasakan. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai libas. Libas, pakaian, tutup. Jadi dengan adanya malam itu tertutup. Ya. Mestinya jangan dibuka. Maka melanggar sunatullah kalau kita buka perusahaan kita, warung kita sampai pagi, sampai subuh, ini melanggar ramai. Kecuali sekali-sekali karena menyediakan orang-orang yang pada sahur, boleh. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai kehidupan. Maka jangan tidur di siang hari kecuali sedikit, mungkin setengah jam, mungkin 40 menit, mungkin 20 menit. Qailulah. Dan ini sunnah, perintah Nabi SAW, qilu fa inna syaitana la taqilu. Qailulahlah kalian, karena setan-setan yang dimaksud para jin tidak pernah qailulah, tidak pernah tidur siang. Maka sunnah bagi kita tidur siang mungkin setengah jam, mungkin 25 menit, ya, agar kita segar kembali untuk melakukan pekerjaan. Wa banaina fawqakum sab'an shidad, bangun di atas kalian itu 7 shidad, 7 yang kuat, 7 yang sangat-sangat kuat. Yang dimaksud langit, yang dimaksud langit yang 7. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan sirat. Apa sirat? Lampu penerang, ya. Yang wahaja, yang terang. Maka kita dapati tanpa baterai, tanpa listrik, tanpa PLN, luar biasa terangnya, ya, matahari. Bahkan seluruh cahaya akan kalah dengan cahaya matahari, padahal luar biasa tingginya, miliaran kilometer. Wa anzalna minal muqsirati, dan kami turunkan dari muqsirat.
Apa muksirat? Awan. Kami turunkan dari awan itu apa? Ma'an, air. Sajjaja, air yang lebat, seperti air hujan ini. Karena ada awan, ada muksirat, lalu Allah turunkan air, ya. Linukhrija bihi habban wa nabata, lalu kami keluarkan bihi, hinya kemana? Hinya ke air. Dengan air hujan itu kami keluarkan, kami tumbuhkan habban, biji-bijian, wa nabatan, dan tanaman-tanaman. Entah berapa puluh, berapa ratus. Jamak dari jannah, taman-taman, ya. Kebun-kebun yang alfaf, rindang. Siapa yang mengadakan semua ini? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Tidak ada yang bisa mengadakan ini kecuali Allah Rabbul Alamin. Wajib kita bersyukur. Ya, sebelum kita bersoal jawab, saya bacakan ada beberapa riwayat atau ayat yang beliau bawakan dalam rangka menafsirkan ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum, ini surat Ar-Rum, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwajan, pasangan, istri. Min anfusikum, dari diri kalian. Ayat ini menolak ucapan sebagian ulama. Bahkan katanya, saya belum pernah melihat langsung, ya, Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat adanya bolehnya pernikahan antara pernah dengar? Antara manusia dan jin. Antara manusia dan jin. Katanya bisa, ya. Dan ulama itu yang berpendapat. Terbantahkan oleh ayat ini. Karena kalau jin bukan min anfusikum, bukan dari jenis kita, ya. Jin nikah dengan jin, manusia nikah dengan manusia. Kalau betul kata sebagian ulama bahwa manusia, maharnya bagaimana, walinya bagaimana, ijab kabulnya segala macam, kan mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Ya. Maka walaupun keluar dari mulut seorang ulama Ibnu Taimiyah, maka tetap harus kita tolak kalau menyelisihi dalil. Maka banyak sebagian saudara-saudara kita yang menyerang kita, misalnya dengan membawakan tulisan beliau di Majmu' Fatawa bahwa bacaan Al-Quran orang yang masih hidup bisa sampai kepada orang yang sudah mati. Walaupun itu bukan anak ke ayah, walaupun cuma teman, cuma tetangga. Itu sering dibawakan, bahkan di foto, di video itu jelas, ya, di Majmu' Fatawa tulisan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, lihat nih, Wahabi ini, guru besarnya, tokohnya sendiri mengatakan seperti itu. Kita jawab apa? Kita jawab apa? Nabi kita bukan Syekhul Islam. Nabi kita adalah Muhammad Rasulullah SAW, dan kita mengikuti Rasul dan para sahabat. Bahwa Syekhul Islam itu sangat anti terhadap bid'ah seperti kita, anti terhadap syirik seperti kita, bukan berarti bahwa seluruh ucapan beliau benar semua. Itu yang salah. Mudah jawabannya.
Mudah jawabannya. Kita bilang seperti itu. Kan beda dengan mereka. Mereka kalau kita katakan misalnya Hasyim Asy'ari misalnya, atau yang sebelumnya Idham Khalid misalnya, mengharamkan tahlilan, mereka nggak terima. Ya, mereka nggak berani mengatakan Hasyim Asy'ari panutan kita, tapi beliau ada salahnya termasuk ini. Nggak tega mereka mengatakan. Bagi mereka kalau tokoh itu nggak mungkin salah. Ya, kalau Imam Syafi'i itu nggak mungkin ada salahnya. Kalau Imam Malik itu nggak mungkin ada salahnya katanya. Nah, ini kesalahan mereka. Kita mudah. Walaupun bacaan Al-Quran orang yang masih hidup bisa sampai kepada orang yang sudah mati, kita jawab, kita tidak taklid kepada beliau. Bahwa banyak sekali ucapan beliau yang sesuai dengan manhaj kita, keyakinan kita, betul, tapi bukan berarti 100%. Mungkin 99%, mungkin ini yang 1%. Atau mungkin 95%, ini yang 5%. Atau mungkin 90%, ini yang 10%. Ya. Dan dengan demikian bukan berarti kita merasa lebih pintar dari Syekhul Islam, tidak. Apakah mentang-mentang lebih pintar pasti lebih benar dalam segala hal? Belum tentu. Belum tentu. Ya, ilmu kita nggak ada apa-apanya dengan ilmunya Abu Bakar dan Umar. Tapi dalam masalah haji tamattu, insya Allah kita benar, Abu Bakar dan Umar salah. Kan begitu. Dalam masalah ilmu kita nggak ada apa-apanya dengan Aisyah misalnya. Tapi dalam masalah sutroh sholat kita, ya, ilmu kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan Ibnu Umar. Tapi dalam masalah mandi junub wanita, kita benar, Ibnu Umar salah. Dan begitu seterusnya. Termasuk Imam Malik. Nggak ada apa-apa ilmu kita dibanding dengan Imam Malik. Tapi dalam masalah puasa 6 hari di bulan Syawal, insya Allah kita benar, Imam Malik salah. Imam Syafi'i, nggak ada apa-apanya ilmu kita dibandingin dengan Imam Syafi'i. Tapi dalam masalah kunut subuh, kita benar, Imam Syafi'i salah. Dan begitu seterusnya. Ya. Tidak mentang-mentang lebih alim, pasti benar semua dalam segala hal. Kita yang menyelisihi, pasti salah semua. Tidak seperti itu. Kecuali Rasulullah SAW dan kesepakatan para sahabat. Asal beda dengan Rasulullah pasti salah. Ya. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, tentram terhadap pasangannya itu. Maka antum masih ingat barangkali Adam hidup berbahagia, nikmat luar biasa, tidak ada yang kurang di dalam surga. Mau makan apa, mau minum apa, mau kenikmatan, namanya juga surga. Tapi ada sesuatu yang kurang. Ada yang membuat beliau tidak tenang. Ada sesuatu. Dan sesuatu itu hilang. Kekurangan itu hilang. Ketidaktenangan itu hilang. Setelah diciptakan Adam sering tertarik melihat burung yang indah misalnya, pemandangan yang indah misalnya, hewan-hewan yang indah misalnya. Tapi begitu melihat Hawa, belum pernah setertarik itu. Ya, tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Dan Allah jadikan di antara kalian suami istri itu mawaddah, rahmah, cinta, kasih sayang, dan seterusnya. Ya. Ini ayat yang dibawakan oleh beliau dalam rangka menafsirkan ayat-ayat tadi.
Kemudian beliau juga bawakan ayat Allahul ladzi yursilur riyah. Allah lah yang mengirimkan angin. Fatuthiru sahaban, lalu angin itu menggerakkan sahab, menggerakkan awan. Fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha', lalu berkumpul di langit sebagaimana yang Allah kehendaki. Mungkin sebelah kanan, mungkin sebelah kiri, mungkin sebelah depan dan seterusnya, terserah Allah. Wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilali, yang dengan awan-awan ini akhirnya turunlah hujan. Ya. Allahu. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka